warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dua Roda Empat Hati. Setiap perjalanan bukan hanya tentang tujuan, tapi tentang kebersamaan, tawa, dan cerita yang kami ukir bersama sebagai sebuah keluarga. Seperti biasa sebelum bepergian, kita bakal ngecekin ulang kesiapan motor yang mau kita pakai buat touring hari ini. Dan tujuan kita hari ini, kita bakal touring dari Balikpapan ke IKN. Yang kurang lebih kita bakal memakan waktu sekitar 2 jaman lah ya. Cuaca hari ini juga sangat-sangat mendukung ya. Terang banget, ini padahal masih di jam kurang lebih sekitar jam 7:30 pagi. Persiapan barang-barang udah siap, BBM udah siap, dan waktunya kita berangkat. Bismillahirrohmanirrohim. Si kakak udah happy banget ya, karena dia udah berapa hari request, kemana nih liburan kok gak kemana-mana. Oke lah, karena di sisa-sisa liburan ini kita gaskan family touring Balikpapan IKN, let's go. Awalnya si Ade masih anteng ya, masih duduk di depan, tapi mungkin karena bangunnya kepagian dan tadi pagi sempet rewel, baru berapa kilometer dia udah tidur. Paksa kita pindah di belakang ya. Jadi kakak duduknya sendiri di depan, si adik di belakang. Oke lah, kita lanjut aja di perjalanan ini. Alhamdulillah kita udah masuk di kawasan Kilo 38, yang mana perjalanan kita masih panjang sih. Tapi kita stop dulu buat istirahat ya. Ngelurus-ngelurusin pinggang dan bangunin si adik yang tadi tidur. Alhamdulillah dia udah bangun. Istirahatnya udah cukup dan si adik udah bangun. Ya udah saatnya kita jalan lagi. Kembali ke formasi awal, kakak dan adik duduk di posisi depan. Indahnya touring pakai motor itu di sepanjang jalan kita bisa saling berbagi cerita, bercanda tawa, dan khususnya para bocil-bocil itu kritis banget, banyak banget pertanyaan yang mereka ajukan sepanjang jalan. Dek, mobilnya ambruk dek. Dek, iya ada mobil ambruk dek. Ih, rosok dia kayak di TV, ada lihat kan? Ke situ. Kalau terusannya bisa masuk jurang. Ih, ngerinya ya. Dek, ada suara telolet, Dek. Tuh gambar apa itu? Monyet. Ada gambar. Nah, ada monyet bentar lagi dekat sini, guys. Nah, tuh ada depan lagi ada mobil truk gede. Awas. Awas. Iya. Iya itu kayaknya mau kemundur tuh, nggak bisa naik tuh. Awas. Ini aku dapat juga videonya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kuat naik guys. Baru motornya digas, nggak naik lagi. Iya. Lanjut temenin perjalanan kita yang masih panjang ini. Terus kita masih menuju ke arah IKN ya. Kita stop dulu di Persemaian Mentawir. Ini adalah jalan masuk ke hutan Bengkirai. Next kita ke sana ya. Stop sebentar buat foto-foto dan kita lanjut jalan lagi. Setelah itu kita stop lagi di salah satu masjid untuk numpang buang air kecil dan istirahat sejenak. Pokoknya perjalanan kali ini kita bener-bener nyantai ya, jadi banyak stop-stopnya. Jadi makan waktunya itu ya agak lumayan lama. Oke, kita lanjut lagi di perjalanan. Kita ketemu dengan truk sawit. Alhamdulillah perjalanan kita sudah hampir mau sampai. Dan kita udah ketemu sama guest house The Sultan. Jadi sebelum kesini kita memang udah cari-cari atau hunting-hunting rekomendasi penginapan di daerah IKN, dan ternyata bener di sini tempatnya recommended ya. Tempatnya strategis di pinggir jalan dan jarak ke IKN cuma 15 menit. Nanti di akhir video aku bakal share berapa budget perjalanan kami dari Balikpapan ke IKN. Nonton video kami sampai selesai ya. Lanjut kita ke lobby untuk proses check-in kamar ya. Jadi perjalanan kita tadi dari Balikpapan jam 7:30 pagi dan sampai di guest house jam 10:30 siang. Asli ini mataharinya menyengat banget ya guys di jam 10:30 siang di kawasan Sepaku IKN. Dan kita pengen cepet-cepet masuk kamar buat istirahat.
Dan alhamdulillahnya kita dapat kamar ya. Singkat cerita, karena kita nyampe di guest house jam setengah 11 dan jam check-in di guest house ini jam 12 siang. Tadi kita sempet nego sama mbaknya dan alhamdulillah kita dibolehin untuk masuk check-in di jam setengah 11. Kak, pegangin adik, Kak. Dan kita langsung diantar ke kamar ya. Masya Allah, pelayanannya luar biasa ya di sini. Bisa ya. Inilah penampakan kamar guest house The Sultan dengan budget per malam 300.000. Cukup worth it ya guys. Terus juga di depannya luas, teras-terasnya, ada teras-terasnya dan tempatnya sejuk. Pokoknya tempat ini bisa jadi salah satu rekomendasi kalian buat yang pengen jalan-jalan ke daerah IKN. Ini udah dapat semua peralatan mandi, handuk, dan kita lihat ke daerah kamar mandinya itu ada showernya, air panas, air dingin. Pokoknya cocok ya kayak di hotel. Sekarang kita siap-siap buat istirahat karena rencananya kita baru jalan-jalan ke IKN itu nanti sore. Kalau sekarang sumpah asli nggak kuat banget, ini panasnya udah di atas kepala. Sudah bersih-bersih badan dan ganti baju, saatnya kita makan siang. Jadi kebiasaan aku kalau kita lagi touring atau keluar kota itu selalu bawa bekal ya. Ini bekal kita udah lengkap yang tadi kita bawa dari Balikpapan tadi pagi. Gak lupa juga bawa beras beserta Magicom mininya ya. Ini kalau kita lagi kemana-mana dia selalu ikut nih, setia banget nih. Panci listrik andalan, pokoknya gak boleh ketinggalan deh. Makan siang udah, sekarang sebelum tidur kita masak nasi dulu. Jadi ntar sore sebelum jalan ke IKN kita udah bisa makan lagi dan let's go. Nih cantik kan penampakan nasinya yang udah mateng di panci serbaguna yang selalu kita bawa kemana-mana. Pokoknya ini barang gak boleh ketinggalan ya guys, penting banget. Istirahat siang udah cukup, sekarang di jam 4 kita siap-siap buat jalan ke kawasan IKN. Let's go! Kita jalan-jalan sore ke arah IKN. Waktu tempuh kurang lebih 15 menit ya. Jadi kita lewat di sini dan kalau di sini wajib kalian pakai masker karena debunya banyak banget. Kita masuk di daerah kawasan IKN yaitu di Masjid Keong. Diberi sebutan Masjid Keong karena memang bentuk masjidnya seperti keong ya guys. Padahal nama masjidnya adalah Masjid Negara Ibu Kota Nusantara. Lanjut dari Masjid Negara, kita menikmati pemandangan sore di sepanjang kawasan IKN menuju ke gedung Istana Negara. IKN Nusantara saat ini menjadi tempat pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari dalam maupun dari luar pulau. Pesona serta keindahan infrastruktur dan bangunan-bangunan yang ada di sana itu mengundang banyak wisatawan yang penasaran gimana sih IKN Nusantara itu. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik di IKN yang sudah dibentuk ya, karena sayang banget tempat sebagus ini kalau harus terbengkalai. Sekarang kita memasuki kawasan Plaza Bhinneka Tunggal Ika yang sebentar lagi kita akan menuju ke akses jalan menuju Istana Negara. Semakin sore, kawasan IKN semakin dipadati para pengunjung ya. Jadi mereka memang tujuannya untuk menikmati indahnya malam di kawasan IKN. Kalian bisa lihat ya betapa indahnya sunset di sini, tepat di samping lambang burung Garuda di Istana Negara. Kepalamu nak, Kak? Saat kita berada di sana bersama keluarga dengan hati yang penuh dengan ketenangan, melihat keindahan alam yang membuat kita merasa, wah, istirahat sejenak dari hiruk pikuknya kehidupan sehari-hari. Ya Allah,
Terima kasih atas semua keindahan yang telah Engkau berikan di muka bumi ini. Dapat menikmati sunset adalah suatu anugerah terindah dan membuat kita ingin kembali lagi. Semakin malam, pengunjung semakin banyak yang berdatangan ya. Dan tempat ini benar-benar menjadi tempat yang memberikan kenyamanan, memberikan visual yang indah untuk kita semua. Kita tidak selalu muda dan anak-anak pun tidak akan selalu menjadi anak kecil. Maka nikmatilah setiap momen perjalanan yang kita miliki. Ciptakanlah memori masa kecil anak yang begitu indah bersama keluarga. Karena itulah investasi yang akan mereka selalu kenang hingga dewasa. Jangan lupa untuk terus mengabadikan setiap langkah sederhana yang kita ciptakan. Dan saat ini kita sedang berada di Tugu Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan satu kesatuan serta toleransi bangsa Indonesia. Mari kita menuju ke Nusantara Park, yaitu salah satu food court yang ada di sini. Karena anak-anak dari tadi udah ngincer ada es krim ya. Yaudah, jadi kita let's go. Setelah lelah berkeliling di kawasan IKN, kalian bisa memanjakan lidah kalian di Nusantara Park ya. Ini banyak banget berbagai macam makanan berat, cemilan, atau apapun itu sesuai yang kalian mau. Ibu kota Nusantara bukan sekedar kota baru, ini adalah simbol harapan dan kebanggaan kita semua. Gimana menurut kalian, tertarik buat main ke sini? Bahkan mau tinggal di sini? Coba komen yuk. Kemegahan Istana Garuda merupakan ikon yang mencerminkan identitas bangsa. Keindahan IKN itu bukan cuma soal estetikanya yang instagramable, tapi tentang harmoni antara kemajuan zaman dan warisan bumi. Dirancang ramah pejalan kaki dan ramah lingkungan. Terlalu betah dan nyaman di sini hingga membuat kami hampir lupa pulang. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 dan saatnya kita harus kembali pulang karena waktu sudah begitu larut malam. Sebelum kembali ke guest house, kita mau cari makan malam dulu dan kebetulan ini kita ketemu sama warung nasi goreng. Karena udah malam jadi kita mutusin buat dibungkus aja ya, dan kita segera menuju kembali ke guest house. Semakin malam udara dingin semakin terasa. Alhamdulillah jalan-jalan kita hari ini di IKN sudah selesai. Kita makan malam dulu dan kita menyiapkan tenaga untuk besok kembali pulang ke Balikpapan. Udah pagi aja. Semalam di Alfa kita beli bakso ayam kuah dan ini kita masakin buat sarapan anak-anak. Yang penting nanti pas mereka bangun sarapan udah siap, mandi dan kita bisa lanjut pulang. Tara, ini dia menu sarapan kita hari ini. Berasa kayak main camping-campingan ya guys. Nah, buat yang tanya berapa budget touring perjalanan kita dari Balikpapan ke IKN, total keseluruhan budget perjalanan kita sebesar 500.000 dengan rincian BBM 100.000, guest house 300, makan dan jajan anak-anak 200.000. Ribuan kilometer tikungan demi tikungan akhirnya terbayar tuntas di tanah IKN Nusantara. Dua roda yang membawa langkah, empat hati yang menyatukan cerita dan cinta. Semoga setiap perjalanan yang kami bagikan bisa menjadi inspirasi, membawa senyum, dan mengingatkan bahwa waktu bersama keluarga adalah investasi yang tak tergantikan. Kami percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang perjalanan yang jauh atau tempat yang mewah. Terkadang momen paling berharga hadir dari langkah-langkah kecil yang kita lalui bersama keluarga. Dua roda, empat hati. Perjalanan kali ini bukan cuma soal tempat indah, tapi tentang waktu berharga yang bisa kita habiskan bareng, karena sejauh apapun kita melangkah, rumah terbaik adalah keluarga. Terima kasih sudah ikutan jalan-jalan bersama kami. Dua roda, empat
empat hati. Sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.